Perkenalkan, nama saya Reskia Dinda Saputri, NIM C10236061, berperan sebagai narator. Saya Clara Amanda Felicia dengan NIM C10230005, berperan sebagai kepala ruangan. Saya Linda Amalia dengan NIM C10230064 sebagai perawat senior. Saya Nanda Akika Putri, NIM C10-23115 sebagai perawat 1. Saya Aulia Desi Cahyaningrum dengan NIM C10-23006 berperan sebagai perawat 2. Saya Umsul Hatimah dengan NIM C10-23009 berperan sebagai perawat 3. Saya Nisaul Sabrina dengan NIM C10-23008 berperan sebagai perawat 4. Saya Griselda Apsarini Eka Kristi dengan NIM C10-23063 berperan sebagai perawat 5. Saya Alfi Safrotun dengan NIM C10-23062 berperan sebagai perawat junior. Di ruang rawat dalam Rumah Sakit Bamada, terjadi ketegangan antara perawat senior Linda dengan perawat junior Alfi mengenai pembagian tugas laporan. Perawat Linda merasa perawat Alfi sering terlambat mengisi laporan, sementara perawat Alfi merasa beban klinisnya lebih berat karena sering menangani pasien yang kompleks. Sementara staf lain tidak ingin terlibat dan memilih strategi menghindar atau avoiding, yaitu dengan menghindar secara fisik, mengalihkan aktivitas, atau menunda pembicaraan. Perawat Linda terlihat sedang merapikan chart pasien sambil memegangi pulpen. Ia mencari chart yang kosong. Sedangkan perawat Alfi baru kembali dari ruang isolasi. Wajahnya terlihat lemah dan lelah. Alfi, ini laporan ruang 5 belum kamu isi. Harusnya sudah diisi sebelum pergantian shift. Saya tadi fokus menangani pasien dengan hipoglikemi, Kak, belum sempat mengisi. Ini bukan pertama kalinya ya. Aku jadi nutup laporan kamu terus, tahu nggak? Maaf, Kak, bukan saya sengaja. Tapi pasien saya dengan kondisi selalu yang paling berat. Para perawat yang tadinya sedang berdiskusi kecil langsung menghentikan kegiatan mereka. Mereka mencari alasan untuk meninggalkan nurse station secara diam-diam. Maaf ya, saya cek inkubator dulu. Usmul, ayo kita ke ruang perawatan terlebih dahulu yuk, biar mereka selesaikan masalahnya. Biar suasananya lebih gak enak, lebih baik kita ke ruang perawatan aja. Ayo. Permisi ya, saya mau ambil logistik obat dulu. Di sini kayak sebentar. Aku lanjutkan kita tadi biar gak dapat keributan. Area nurse station sepi. Hanya ada perawat Alfi dan perawat Linda yang saling berhadapan dengan ekspresi marah. Kalau semua perawat punya alasan kayak kamu, prosedur kita bisa hancur, Vi. Stop ya, Kak. Jangan bicara seperti saya tidak bekerja. Posisi saya di sini juga sedang menjaga nyawa pasien. Ketegangan meningkat. Staf lain tetap menjauh agar tidak terlibat. Ada apa ini? Kok suara kalian terdengar sampai ruangan saya? Jadi gini, Bu. Alfi sering menunda mengisi laporan. Itu sangat menyulitkan buat kami, Bu. Saya bukan menunda, Bu. Beban pasien saya sering darurat. Sudah. Kalau yang dilanjutkan, nanti ruangan akan semakin tidak kondusif. Ya, Bu. Maaf. Baik, untuk sementara ini kita tidak membahas perbedaan pendapat tadi. Kita tunda dulu pembahasan konfliknya agar suasananya lebih kondusif. Mending sekarang kita melanjutkan menyelesaikan shift dan memastikan pelayanan pasien terlebih dahulu. Untuk Linda, tolong cek kembali pasien di ruang 2. Dan untuk Alfi, setelah memantau pasien hipoglikemi, segeralah mengisi laporannya. Baik, Bu. Baik, sekarang lanjutkan bekerja. Baik, sekarang suasananya kan sudah lebih tenang. Mari kita bahas permasalahan tadi dengan kepala dingin. Saya ingin mendengar cerita dari Linda terlebih dahulu. Jadi gini, Bu. Saya merasa terbebani karena sering mengisi laporan yang seharusnya Alfi isi, tapi dia tidak mengisi. Untuk Alfi, Saya bukannya tidak mau mengisi laporannya, Bu. Saya hanya sering dapat pasien dengan kondisi kritis, jadi saya tidak sempat untuk mengisi laporan. baik, ini setelah saya analisis, nanti yang pertama pembagian tugas akan dirotasi setiap 2 hari agar seimbang. Terus yang kedua,
Jika ada kasus emergensi, staf lain wajib membantu cross-check laporannya. Yang ketiga, komunikasi antar staf harus dilakukan tanpa emosi dan sesuai prosedur. Dan yang keempat, saya akan memonitor beban kerja dan membuat daftar prioritas tugasnya. Baik, terima kasih ya Bu. Saya setuju, semoga tidak terjadi lagi ya. Nah, kalau kayak gini kan kita jadi tahu pembagian tugasnya gimana. Betul sekali, kan kalau adil seperti ini tim terlihat lebih kompak. Setuju, beban kerja jadi jelas. Komunikasi adalah kunci ya. Kalau begitu, mari kita selesaikan sifat ini dengan baik ya. Baik, saya terima masukan dari kalian semua. Maaf atas kejadian yang tadi ya, Abi. Iya Mbak, saya juga minta maaf ya. Nah, kalau kayak gini kan suasananya jadi lebih enak. Semoga nanti kedepannya tidak ada masalah seperti ini lagi ya. Iya, Bu. Suasana ruangan sudah lebih kondusif. Ketegangan yang terjadi kini mereda dan aktivitas kembali berjalan dengan tenang. Oke, sudah ya. Sekian penayangan video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.